Penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya menetapkan RT anak Mungkin Ronald, anak anggota DPR ini, merasa gagah dan sebagai pria sejati ketika dia berkuasa karena kekerasan fisiknya. Jadi, DSA ini dipukul 2 kali dengan botol minuman keras kepalanya. Kemudian kakinya ditendang hingga jatuh. Sampai tempat parkir, karena DSA sudah sempoyongan dan duduk di samping mobil, dilindas oleh Ronald sampai terseret 5 meter. Sekarang, Ronald ingin melakukan penyelamatan, yaitu dengan memberikan nafas buatan. Memangnya DSA habis tenggelam dikasih nafas buatan? Enggak kan? Dia habis dipukuli kan? Hingga meninggal. Jadi bukan karena tenggelam. Buat apa dikasih nafas buatan? Dan polisi memberikan pasal 359 karena kelalaian menyebabkan orang mati. Itu pidananya 5 tahun penjara. Kemudian penganiayaan menyebabkan kematian, itu 7 tahun penjara. Nah, mungkin Ronald akan membela diri. Dengan cara apa? Dia menggunakan pasal 492, yakni karena dalam keadaan mabuk sehingga membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, itu kurungan 6 hari. Memang pasal ini tidak dapat menyelamatkan Ronald dari pidana. Akan tetapi statusnya si Ronald, hukumnya si Ronald hanya dapat diterapkan oleh polisi adalah penganiayaan menyebabkan kematian. Jadi polisi tidak dapat menerapkan pasal pembunuhan. Kenapa? Karena secara logik dia akan mengatakan dirinya dalam keadaan mabuk. Dia sudah sering menganiaya DSA. Memang dia punya temperamen untuk melakukan kekerasan, tetapi tidak mau membunuh. Buktinya dia berusaha menyelamatkan dengan memberikan nafas buatan. Entah nanti hakim negeri ini menerapkan bagaimana hukumnya. Kita belum tahu. Cuma seharusnya, karena Ronald sering melakukan penganiayaan, sudah berulang kali, meskipun dalam keadaan mabuk, dia menganiaya. Tetapi dia punya 2 senjata yang memang sangat pembunuh. Kenapa botol miras dan botol miras yang menggetok kepala DSA dan mobil untuk menyeret DSA sejauh 5 meter tidak menjadi bukti dia melakukan pembunuhan? Malah menjadi bukti dia melakukan penganiayaan menyebabkan kematian. Ini sebuah tanda tanya. Karena kalau digetok dengan, kita perlu undang ahli. Harusnya polisi mengundang ahli dari kedokteran. Apakah dengan dipukulnya kepala DSA dapat dan diseret 5 meter dengan mobil dapat menyebabkan kematian? Bukankah itu adalah memang tujuannya untuk membunuh, bukan menganiaya? Kalau menganiaya mungkin dengan tangan kosong. Akan tetapi jika dia guru karate, sabuk hitam, menggunakan tangan kosong, bukankah itu bukan penganiayaan lagi, tetapi memang ingin melakukan pembunuhan? Karena apa?
tangannya adalah senjata. Karena si Ronald ini tangannya bukan senjata, mobil dan botol miras merupakan senjata untuk membunuh. Jadi bukan penganiayaan. Mohon ditambahkan pasal pembunuhan.